Allahumma innaka afuun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni, fa'fu anni. Ayah, bunda dan teman-teman solih solihah, Ramadan adalah tamu yang Allah hadirkan untuk kita. Kita sebagai tuan rumah, berusaha menyuguhkan yang terbaik agar tamu kita memiliki kesan terhadap jamuan kita. Teman-teman, ada 5 macam sikap Ramadan saat menyapa manusia di bumi. 1. Ramadan datang, tapi tak mau mendatangi. Ramadan pasti selalu datang seperti apapun keadaan di bumi. Mau ada corona, krisis ekonomi, perang, dan sebagainya. Tapi apakah Ramadan pasti akan mendatangi semua manusia di bumi? Tidak. Analoginya, ada seorang anak yang sudah punya rumah sendiri di Yogyakarta, tapi orang tuanya di Sumatera. Suatu saat orang tuanya menelepon sang anak, mengabarkan bahwa 3 pekan lagi akan ke Yogyakarta menghadiri suatu acara. Tapi, ternyata orang tuanya tidak mampir ke rumah anaknya. Dalam pandangan orang tuanya, si anak adalah anak yang tidak pantas untuk didatangi. Ramadan adalah tamu yang membawa keberkahan luar biasa. Siapa yang disikapi Ramadan tipe pertama ini? Ialah orang-orang yang tak suka dengan datangnya Ramadan. 2. Ramadan datang, tapi cuma numpang lewat. Golongan kedua ini lebih parah dari golongan pertama. Kalau dalam analogi, seperti orang tua yang lewat rumah anaknya tapi nggak mampir. Tipe kedua ini untuk orang-orang yang suka dengan datangnya Ramadan tapi tidak mau ngapa-ngapain. Ikut bukber, tapi nggak tarawih, nggak tadarus. 3. Ramadan datang, tapi singgah cuma sejenak. Tipe ini untuk orang-orang yang bahagia dengan datangnya Ramadan, mau menyambut dan menyuguhinya dengan amal-amal baik, namun kemudian dilupakan dan ditinggalkan. Seperti anak yang melayani orang tuanya saat berkunjung tapi di awal-awal saja. Awalnya masih menyiapkan makanan untuk orang tua yang mengunjungi, lama-lama enggak, karena ada acara ini itu. Sehingga orang tuanya merasa disia-siakan. Ibarat sholat tarawih jamaah. Awalnya masjid penuh, lama-lama mengalami kemajuan shaf, tinggal sedikit yang datang. 4. Ramadan datang, singgah sepenuhnya, lantas pergi tanpa kesan. Ibarat orang tua yang menginap 30 hari di rumah anaknya. Setelah 30 hari ditanya, tidak ada kesan apa-apa. Tipe ini untuk orang-orang yang suka dengan datangnya Ramadan, mau menyambut dan menyuguhkan dengan amal-amal baik hingga akhir Ramadan, tapi sekedar formalitas belaka. Dipaksakan sehari 1 juz, karena mutabaah dan dievaluasi misalnya. 5. Ramadan datang, singgah sepenuhnya lantas pergi meninggalkan kesan dan rasa yang mendalam. Tipe ini untuk orang-orang yang suka dengan datangnya Ramadan, mau menyambut dan menyuguhkan dengan amal-amal baik karena dorongan iman semata, karena yakin akan janji Allah. Seperti orang tua yang menginap di rumah anaknya, lalu pulang ke rumahnya dengan keadaan terpaksa, sebenarnya masih ingin menginap, lalu pas pulang memberikan 500 juta ke anaknya. 500 juta menunjukkan tanda kesan yang sangat mendalam. Betapa orang tuanya sangat berkesan tinggal bersama anaknya hingga memberikan uang sebanyak itu. Itulah yang diinginkan Ramadan, sangat terkesan dengan sikap dan pelayanan kita. Apa kesan yang mendalam yang ditinggalkan Ramadan? Takwa. Setelah Ramadan kita gampang melaksanakan perintah Allah dan sulit melakukan larangan Allah. Atas rahmatnya, kita telah mengambil hampir seluruh kebaikan Ramadan. Salah satu tanda amal solih kita selama Ramadan diterima Allah adalah kita tidak meninggalkan amal-amal yang kita lakukan selama Ramadan. Tetap tilawah, tetap sholat malam, berpuasa sunnah, sebagaimana hadits riwayat Tirmidzi. Balasan kebaikan yang paling baik adalah kebaikan setelahnya. Dan balasan keburukan yang paling buruk adalah keburukan setelahnya.